harus keluar, kita mau cari upahan. Nah, jadi mau keluar sekarang ini nggak bisa. Asal mendung sedikit, kadang-kadang udah masih trauma berpikir masuk hujan lagi kan. Pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Nggak bisa kebayangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syederalun. Hari ini kita berada di Desa Ujung Karang, Dusun Tembolon, dan bersama salah satu warga Desa Ujung Karang yaitu Pak Usman yang merupakan korban banjir bandang yang menimpa Aceh Timur pada akhir November lalu. Dan hari ini kita berada tepat di posisi reruntuhan rumahnya yang sudah terbawa banjir. Tepat 3 bulan setelah banjir bandang menghantam Aceh Timur, dan hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi progres pemulihan dan kondisi sebenarnya di Desa Ujung Karang, Dusun Tembolon ini. Dan saya sudah berada langsung dengan Pak Usman hari ini. Pak Usman, bagaimana, sehat Pak Usman? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita hari ini berada di posisi runtuhan rumah Bapak ini. Ya. Boleh nggak Pak bercerita sebelumnya posisi rumahnya dan seingat Bapak ini kapan pertama naik airnya? Seingat saya pagi Rabu. Pagi Rabu pas jam 4 malam udah mulai naik. Udah mulai naik. Nah, tapi saya setelah itu surut. Jadi setelah surut itu nggak lama kemudian naik lagi. Setelah naik itu terus nggak ada surut lagi. Di gitu. Titik puncaknya sampai terbawa rumah itu pada pukul berapa dan hari apa? Kalau memang pas perginya rumah nih, memang saya nggak ingat hari apa itu. Memang nggak bisa bayangkan lagi. Memang isanya terus terang. Iya. Memang nggak sanggup saya bayangkan hari apa. Pikiran saya pun memang nggak tahu tak mana gitu. Iya. Memang saya nggak ada kepikiran harinya, tapi yang jelasnya pagi sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Itu rumah yang tingkat, tapi rumah yang gedung yang belakang memang itu nggak nampak sama sekali pagi malam tuh. Oke, Pak. Gitu. Posisi Bapak di rumah saat itu, saat kejadian bencana ini? Alhamdulillah kalau waktu pas hanyutnya rumah memang saya nggak ada di rumah, posisi sudah saya amankan semua keluarga keluar dari sini. Kayak gitu. Oke, Pak. Dengan posisi keadaan sekarang bisa setelah rumah Bapak hanyut, ini Bapak mengungsi kemana? Untuk saat sekarang ini alhamdulillah adalah rumah PAUD di situ yang saya tempati untuk sementara. Kayak gitu. Oke, Pak. Kita mau sedikit mengulas kilas balik. Waktu air datang itu yang terpikirkan oleh Bapak hanya menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan keluarga saya sendiri. Kalau memang yang lain tuh kemana tuh Pak pertama larinya? Alhamdulillah ada di Simpang Patualang sana, di rumah ponakan saya yang bernama Si Saja ya kan. Disitulah yang saya berkediaman untuk beberapa minggu hari itu. Di titik pengungsian itu tidak kena banjir? Alhamdulillah di situ kalau banjir nggak sampai. Oke. Pak, selama di posisi banjir itu bagaimana bertahannya, stok makanannya itu dari mana Pak? Ya itu saya nggak bisa mematokkan dari siapa yang satu persatunya. Yang jelasnya adalah saudara-saudara yang dari luar sana, entah dari mana saya nggak tahu. Yang jelasnya adalah alhamdulillah adalah sedikit-sedikit yang memberikan kepada kami yang di Desa Ujung Karang sini gitu. Banyak ingatan yang nggak bisa dikeluarkan. Yang jelasnya memang saya seperti isanya padam. Apapun yang nggak saya pikirkan, yang penting udah saya selamatkan anak dan keluarga saya, udah alhamdulillah itu aja gitu. Berapa total keluarga Bapak? Anak berapa? Anak ya 5 ya. Alhamdulillah 5. Alhamdulillah selamat semua. Oke. Ini kita nggak pernah membayangkan ya bahwa setelah dihantam banjir akan seperti ini. Saya kira waktu pertama sampai ke Ujung Karang ini, saya kira ini adalah aliran sungai. Bukan. Aliran sungai yang kemudian diisi lagi oleh air. Ternyata setelah bertemu dengan Pak Usman dan masyarakat di sini, ternyata ini adalah rumah mereka yang dibawa banjir dan sekarang terbentuknya aliran sungai baru. Ini yang sangat kita sedihkan ya saudara-saudara.
Posisi Pak Usman sekarang mengungsi di PAUD. di rumah PAUD Bagaimana, sini. bisa nggak menceritakan kondisi terkini Pak Usman ini gimana sekarang setelah banjir, rumahnya udah tidak ada lagi, harus mengungsi di PAUD, dan posisi sekarang Ya, memang kondisinya. kalau diceritakan memang kalau kepedihan memang nggak bisa kita bilangkan, tapi tetap bisa. Memang kalau kepedihannya yang namanya kita isanya sekeluarga di dalam rumah PAUD berapalah isanya. Tapi apa adanya lah kita terima untuk saat ini gitu. Makanya kami dari warga berharap pada pemerintah agar segera untuk melaksanakan kayak mana mampunya dan kayak mana layaknya untuk kami yang lagi musibah kayak gini gitu. Oke, Pak. Di PAUD itu sendiri ada berapa kakak yang mengungsi itu selain Bapak? Saya sendiri, Pak. Sendiri, Pak. Oke. Saya sendiri. Tetangga Bapak yang di sini mengungsinya kemana? Itu sebagian yang di tetangga termasuk. Cuman itu kan udah lain rumah gitu. Iya, benar. Ada yang rumah pos Kopik dulu yang ditempati, ada juga gudang PKK dulu ditempati gitu. Gitu-gitu aja yang di tetangga samping gitu. Oke. Selama ini boleh nggak kami tahu bagaimana Pak Usman melanjuti hidup setelah bencana ini? Nah, cerita aja Pak, apa yang menjadi keluhan, bagaimana mencari nafkah atau apa? Ya memang itulah, makanya saya bilang seperti yang tadi, nggak bisa saya bilang kan kayak mana cara saya mau cari nafkah. Ya mau pergi kadang-kadang selalu dalam kegelisahan gitu. Karena istilahnya saya mata pencarian memang terus terang kalau untuk gaji tetap nggak ada, hanya selain misalnya numpang kita cari-cari upah sama orang-orang gitu. Cuma kalau memang di kampung sini kalau orang upah kan tidak ada, harus keluar kita mau cari upahan. Jadi mau keluar sekarang ini nggak bisa, asal mendung sedikit kadang-kadang udah masih trauma berpikir masuk hujan lagi kan. Berarti setiap hujan ada ketakutan tersendiri. Udah Pak, masih memang masih setiap, jangankan hujan, masih mendung seperti ini aja pun kadang-kadang dalam hati umak nanti sore hujan nggak, banjir nggak, seperti itu. Masih dalam bayangan. Dan semua mengalami seperti itu, trauma. Ya, trauma, masih dalam keadaan trauma. Baik Pak, kita berangkat dari hal itu. Sebelumnya Bapak bekerja sebagai apa? Apakah punya kebun atau bekerja di bidang apa sebelumnya kalau boleh tahu? Kalau sebelumnya saya bekerja istilahnya nggak menentu memang. Iya. Untuk sehari-hari saya. Ada kadang-kadang berusaha cari-cari ikan, entah kadang-kadang cari damar. Ke dalam hutan sana lah gitu. Cuman istilahnya bisa kita nginap di hutan. Sampai minggu-minggu dalam hutan sana kita cari nafkah untuk keluarga kan kayak gitu. Tapi untuk saat ini memang saya untuk satu hari pun belum berani saya untuk pergi dari sini. Karena teringat kejadian banjir seperti yang kemarin. Ini setelah banjir kemarin ini apa pernah diguyur hujan lagi? Hujan lebat? Belum. Termasuk selama ini kami udah 3 kali ngungsi, Pak. 3 kali ngungsi. Berarti yang ketiga itu tempat hunian yang ketiga yang rumah PAUD itu udah 3 kali, udah 2 kali ngungsi dari situ. Karena asal banjir sedikit air tuh kan udah naik ke situ. Jadi kalau nggak ke situ pun kami mau berkediaman mau di mana gitu. Keluarga banyak ya kan. Ngungsi pertama Pak Usman di mana? Di rumah. Oh, di rumah saudara. Saudara. Setelah itu baru pindah ke PAUD. Apa ini kan rumah Bapak. Ya. Sebelumnya di belakang ini boleh bercerita nggak apa itu? Kalau di belakang sini ini dulu sawit. Pokok durian, kebun warga, sawah di sana banyak tuh Pak sampai ke ujung. Enggak setandus ini ya? Enggak. Memang ini enggak menduga bahwa air tuh sampai seperti inilah gitu. Ini kan tanah sebelumnya berpasir enggak seperti ini, Pak? Bukan pasir memang. Bukan pasir, memang tanah seperti biasa ya. Boleh dibilang ini kampung yang hilang berarti ya? Bukan kampung, memang dasarnya memang ini memang sama sekali bukan air. Bukan kampung. Bukan desa yang hilang begitu. Setelah dihantam banjir. Ya. Ini kan saya kira dulu sungai ini karena tekstur tanahnya seperti sungai. Sungai bukan. Iya. Kalau ini memang ini dasar dari sini sampai ke rumah beton sana, itu masih rumah lah berjejer sampai sana. Sampai ini juga. Di sini pun ada rumah tuh di depan tuh. Ada. Berarti setelah dihantam banjir udah
udah menjadi panti semua. Panti semua. Nah, ya? jadi panti. Itu yang sebelah Saya nggak tuh pernah panti. terbayang seperti Nah, ini, ya. enggak. Panti yang sebelah tuh itu masih tempat ladang orang di situ. Ladang masyarakat ya. Ladang masyarakat. Berarti komoditi di sini mulai dari pinang, kakao, ya, ke sawit tadi. sawit, sawah juga. Sawah. Nah, Iya. itu. Dan semuanya itu memang rusak. Memang rusak total. Pak Usman sendiri punya kebun di sini. Ada di sana tuh, Pak. Ada. Dan Itu pun nggak bisa terpakai lagi. rusak juga. Rusak total. Memang langsung ya? sawah. Memang langsung itu dibuat jadi untuk jalan. Nah, Ini kita mau nanam lagi pun nggak bisa. nggak bisa. Memang langsung nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa ditanam ke sawah, nggak bisa lagi. Iya. Ya, terpaksa sekarang cari pekerja serabutan. Ya, gitulah apa yang bisa, asal bisa jadi keluarga apa, nafkah untuk keluarga, itulah yang bisa kita jalankan gitu. Oke, sampai saat ini Pak Usman, Ya. apa yang sudah didapatkan misalnya dari, kita ingin tahu juga Ya. bantuan-bantuan dari pemerintah apa aja mungkin bisa di Kalau bantuan dari pemerintah, alhamdulillah, kalau memang seperti misalnya beras, gula, minyak apa, untuk minyak goreng, kalau itu alhamdulillah adalah, walaupun nggak banyak, walaupun Iya, sedikit, alhamdulillah adalah tersalur gitu. Nah, Oke. Ya. Pak Usman, ya, ini kan Bapak sebagai korban langsung dan merasakan kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, Ya. ini kan dampaknya besar. hmm. Ungkapan ataupun harapan Bapak setelah ini, mau itu dari pihak pemerintah kabupaten, Ya. provinsi, bahkan Ya. pemerintah pusat, Betul. apa ini Pak? Ya, memang harapan. Tidak hanya maksudnya ini tidak hanya di sektor Ya. pangan ya, Ya. tidak hanya di sektor bantuan makanan, minuman, atau sampai ke sektor inilah, sektor pembinaan atau rehab selanjutnya. Ini apa harapannya? Ya, memang harapan kami untuk kedepannya ya, saya untuk kami lah gitu ya kan. Ya, kayak mana apanya lah gitu, nggak bisa saya bilangkan apa yang kalau memang masalah keluhan tuh semuanya memang sangat dibutuhkan. Nah, mau dari bidang bahan pangan ya kan, bahkan sampai ke isanya tentang masalah usaha segala sesuatunya gitu. Semua memang sangat dibutuhkan, karena memang isanya kalau kami memang bersih total nggak ada. Rumah setai sisi memang nggak ada. Mulai dari piring sampai ke cangkir habis. Memang total Yang habis. tinggal cuma baju di badan. Itu pun alhamdulillah ada bantuan kemarin, ada yang kawan-kawan yang ngasihkan. Kalau memang nggak ada, cuma baju satu, kanan satu, itu yang tinggal. Kalau nggak ada. Nah, bukan isanya apa, memang habis total. Anak-anak sekarang umurnya berapa? Kalau perumuran isanya yang besarnya baru kelas 1 SMK, yang kelas 2 baru kelas 2 SMP, yang ketiganya baru kelas 4 SD, kelas 2 SD. Berarti semua masih dalam pendidikan. Masih dalam pendididikan, Pak, makanya. Saat ini mereka masih sekolah. Alhamdulillah masih sekolah, walaupun kadang-kadang isanya baju tuh sepasang itu tetap besok pun itu, lusa pun itu kan kayak gitu. Iya. Sepatu juga kadang-kadang hari ini basah, besok ya pakai slop kalau ada slop kayak gitu. Gitulah. Karena kondisi. Yang yang paling tua yang di SMK. Di SMK ya. Di SMK di sini juga. Di sini juga di lokal Surabajadi. Ya. Oke. Ada nggak info yang Bapak dapatkan kapan akan dipindah langsung ke Huntara? Karena kan ini hendak mendekati puasa Ramadan ya. Ya. Ada nggak infonya? Kalau info yang seperti itu, info yang saya dengar belum saya tahu, nggak ada. Belum ada sama sekali. Nggak ada. Oke, Pak Usman. Nah, setelah diterjang banjir, kehilangan semuanya, ini kan mau menghadapi bulan suci Ramadan. Seperti biasa Pak Usman kalau hari-hari biasa atau sebelumnya, sebelum bencana, puasa-puasa yang ke belakang, itu kan kita punya tempat tinggal, sudah mempersiapkan banyak hal menuju puasa. Ini bagaimana kondisi Bapak untuk memasuki bulan suci Ramadan nih, Pak? Kalau ini belum ada sama sekali apapun persiapan. Kalau untuk bulan Ramadan belum ada, asal cukup untuk makan di rumah aja yang dipikir. Karena biasanya kalau udah mendekat kayak gini, kita udah ada persiapan untuk anak-anak ya kan,
Tapi kalau untuk saat ini memang nggak ada sama sekali. Memang belas nggak ada. Nggak ada apapun. Nggak ada. Jadi kayak mana mau saya bilangkan ada, misalnya sedangkan kita kerja nggak ada. Nggak ada pekerjaan sama Kehilangan sekali. semuanya berarti Kehilangan. memang total nggak. Ya, Memang berarti total. memang masuk bulan suci Ramadan ya pasrah begitu. Iya. Pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Nggak bisa kebayangkan lagi. Di PAUD itu sendiri Pak, cuma Bapak tinggal sekarang ya? Iya. Dan itu sekeluarga tinggal di situ? Iya, Pak. Itu langsung di aula, kayak misalnya apakah ada ruang-ruangnya atau di aula? Nggak ada. Memang nggak ada, plus nggak ada. Apa harapan Bapak menuju bulan puasa nanti? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Memang saya pasrah. Sebenarnya terus terang, Bang. Suatu baru-baru rumah saya tenggelam kayak gitu. Saya nggak terlalu terpikir kali sebenarnya, tapi udah saat ini udah kurasakan kayak mana. Karena udah 3 bulan. Ya. Juga kadang-kadang ke depan lebaran, puasa gitu. Karena belum pernah kita di tempat Ya. Untuk info Huntara Bapak sudah tahu Pak? Memang ada, kalau itu ada diceritakan kawan, memang kalau seandainya udah siap, memang mau diarahkan ke sana. Cuman ini kan isinya, ya tahu siapnya pun belum tahu entah kapan, kita kan nggak tahu. Makanya saya nggak ada mau tanya kapan ke sana, nggak ada gitu. Pokoknya saya pasrah udah. Apapun itu Mas. Ya. Seandainya pindah ke orang di sana pindah lah. Kalau enggak yakin lagi memang. Lebih sedikit lagi lebih dalam, tetap akan menjalani ibadah puasa seperti Ya, biasanya. itu yang penting. Pokoknya udah kita jalankan kan kayak gitu. Walaupun dalam keterbatasan. Ya. Baik, Syederalun, begitu kondisi terkini hampir seluruh masyarakat di sini. Dan salah satunya itu Pak Usman dalam menghadapi bulan suci Ramadan ke depan, yang tinggalnya hanya beberapa hari lagi, mereka juga masih belum punya apa-apa, dan terpaksa mereka tetap harus pasrah terhadap keadaan dan menjalani bulan puasa dalam keterbatasan. Demikian Syederalun, info terkini langsung di lokasi di Desa Ujung Karang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.